Kalau kita bicara soal Ramadan, biasanya yang langsung kepikiran sama kita tuh apa? Nahan lapar dan haus kan? Tapi sebenarnya ada makna yang jauh lebih dalam dari itu. Ada semacam kekuatan spiritual yang luar biasa. Nah, di pembahasan kali ini, kita akan bongkar 4 keutamaan Ramadan. Pertanyaannya simpel, apa sih yang bikin bulan ini benar-benar spesial? Jawabannya itu ada di berbagai manfaat spiritual unik yang ditawarkan, yang nggak akan kita temukan di bulan-bulan lainnya. Oke, sedikit cerita sejarah nih. Ternyata perintah puasa Ramadan ini turun dalam konteks yang spesifik banget. Dulu itu ada semacam anggapan kalau umat Islam belum punya tradisi puasa yang khas. Nah, wahyu ini turun sebagai jawaban yang menetapkan sebuah ibadah puasa yang istimewa dan beda dari yang lain. Oke, sekarang mari kita bedah bahasanya sedikit karena ini penting banget. Dalam Al-Quran ada 2 kata untuk puasa, saum dan siam. Kata saum itu cuma disebut sekali dan artinya lebih ke menahan diri secara umum. Contohnya kayak Maryam yang puasa bicara, tapi dia masih boleh makan dan minum. Beda banget sama siam, yang disebut sampai 9 kali. Nah, inilah puasa yang kita kenal di bulan Ramadan. Spesifik, ada aturannya, dan pahalanya tuh loh, luar biasa besar. Jadi, yuk kita ungkap 4 keutamaan Ramadan ini. Anggap aja ini kayak perangkat ilahi yang dikasih buat kita. Pertama, ada perisai tak terlihat. Kedua, ledakan pahala. Ketiga, koneksi ilahi 24/7. Dan yang terakhir, tentu saja peningkatan spiritual. Yuk, kita mulai dari yang pertama dan mungkin yang paling keren. Perisai tak terlihat Anda. Nabi Muhammad SAW bersabda, Asya mujunnah, yang artinya puasa itu adalah perisai. Tapi ini bukan sekedar kiasan loh. Junnah itu adalah perlindungan spiritual yang nyata, yang aktif secara otomatis buat melindungi kita dari godaan dan keburukan, selama kita puasa dengan benar. Terus, gimana cara kerjanya? Nah, rahasianya itu terkunci di dalam akar kata bahasa Arabnya sendiri, yang bakal ngasih kita petunjuk soal sifat perisai ini. Nah, ini dia yang bikin merinding. Coba perhatiin tabel ini. Dalam bahasa Arab, setiap kata yang punya akar huruf jim dan nun, JN, selalu punya makna tersembunyi. Contohnya, janin, tersembunyi di dalam rahim, jin, tersembunyi dari pandangan kita, jannah atau surga, tersembunyi sampai nanti di akhirat. Keren banget kan? Ini nunjukin dengan jelas kalau junnah itu adalah perisai, sebuah perlindungan yang, yaitu tadi, tersembunyi. Oke, lanjut ke keutamaan kedua, ledakan pahala. Kalau kita ngomongin pahala di bulan Ramadan, perhitungannya itu bukan lagi matematika biasa, tapi udah level eksponensial. Gini cara kerjanya. Di hari-hari biasa, satu kebalikan kita diganjar 10 kali lipat. Udah lumayan kan? Nah, selama Ramadan, pahala itu dikaliin lagi, minimal 10 kali lipat dari biasanya. Tapi, khusus untuk ibadah puasanya, aturannya beda total. Pahalanya nggak bisa dihitung. Ini dasarnya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman bahwa puasa itu punya tempat spesial. Katanya, puasa itu untukku, dan aku sendiri yang akan kasih balasannya. Bayangin deh, yang ngasih pahalanya langsung itu Tuhan tanpa perantara. Artinya, nilainya itu nggak terukur, di luar nalar kita. Dan bukan cuma itu. Selama Ramadan, seisi alam semesta seolah-olah ikut berubah. Yang pertama, ke-8 pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Lalu ke-7 pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Dan puncaknya, biang keladi kejahatan, para setan, itu diikat dan dibelenggu. Semua ini menciptakan sebuah ekosistem spiritual yang super kondusif. Rintangan untuk berbuat jahat dikurangi, sementara dorongan untuk berbuat baik diperbesar. Ini kesempatan emas. Oke, mari kita masuk ke alat ketiga. Ramadan itu menawarkan kita kesempatan non-stop, 24/7. Untuk dapat pengampunan dan doa yang terkabul. Jadi, Ramadan ini kayak membuka 2 jalur tol pengampunan. Di siang hari, lewat puasa atau siam, kita bisa dapat ampunan untuk dosa-dosa yang lalu. Terus, di malam hari, lewat sholat malam atau qiyam, kita juga bisa dapat ampunan yang sama. Jadi, beneran, rahmat Tuhan itu tersedia sepanjang waktu. Nggak cuma itu, doa kita juga dapat jalur prioritas. Nabi bersabda, ada 3 kelompok orang yang doanya itu sulit banget ditolak. Salah satunya adalah orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Artinya apa? Sepanjang hari dari fajar sampai maghrib, kita ada di kondisi di mana doa kita itu sangat didengar. Nah, sekarang ayo kita gabungkan semuanya. Keutamaan-keutamaan ini bukan cuma poin-poin terpisah, tapi satu paket lengkap buat upgrade spiritual kita.
Jadi, poin kuncinya begini. Ramadan itu membekali kita dengan perangkat spiritual yang luar biasa. Kita dapat perisai gaib, kita dapat pahala tak terbatas langsung dari Tuhan, kita dapat pintu ampunan yang kebuka siang dan malam, plus kita dapat jalur VIP biar doa kita didengar. Lengkap banget kan? Karena itu, coba deh kita ubah cara pandang kita. Ramadan itu bukan sekedar bulan pengorbanan, tapi ini adalah bulan pemberdayaan. Bulan di mana kita dikasih semua alat spiritual paling canggih untuk menjadi versi diri kita yang jauh lebih baik. Pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bareng-bareng adalah, dengan semua perangkat ilahi yang udah disiapin ini, kira-kira apa yang akan Anda ciptakan, Anda perbaiki, dan Anda bangun di dalam diri Anda di bulan Ramadan kali ini?